Assalamualaikum semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian semua, agak beda sih sama video aku yang sebelumnya, cuman masih ada kaitannya. Kalau di video sebelumnya itu aku cerita tentang nikah muda, persiapan apa aja sih yang harus disiapin. Nah sekarang aku bakalan cerita ke kalian semua tentang kehamilan aku. Jadi langsung aja kita ke videonya. Setiap kehamilan itu unik ya guys. Jadi ada ceritanya masing-masing, ada pengalamannya masing-masing. Begitu juga dengan aku, tapi di sini tuh aku benar-benar ngerasa excited banget buat ceritain ke kalian karena menurut aku pengalaman kehamilan aku anak pertama ini suatu yang wah banget. Aku nggak tahu sih ini aku yang lebay atau gimana, tapi aku juga yakin sih sebenarnya di luar sana juga banyak yang kayak aku. Cuman aku ngerasa kayak luar biasa aja gitu loh. Jadi kan aku waktu itu kan nikah itu usia 22 tahun ya. 22 tahun kurang 3 hari sih sebenarnya, tapi ya udahlah buletin aja ya kan. Jadi aku tuh waktu nikah itu aku lagi haid hari kedua. Jadi langsung masuk masa subur kan. Jadi alhamdulillah aku langsung dikasih kepercayaan sama Allah untuk hamil gitu. Jadi aku nggak mens lagi setelah itu, nggak haid lagi. Nah karena aku ini menikah dalam kondisi aku ini masih kuliah gitu, masih skripsian. Jadi aku tuh bener-bener lagi semester akhir gitu. Nah kalian bisa bayangin gak sih aku waktu hamil trimester awal, orang-orang kan pada tahu lah ya lagi mabok-maboknya, lagi cium bau sedikit itu udah muntah. Bahkan yang wangi aja tuh aku juga ngerasa bau gitu loh ya kan. Ibu-ibu hamil tuh pasti paham. Nah jadi aku tuh ngerjain skripsi depan laptop itu nggak bisa sampai kayak aku sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi aku bener-bener 10 menit aja tuh udah pusing, baru ngetik dikit mual, pokoknya parah banget deh. Tapi alhamdulillah sih terlalui juga. Aku waktu itu juga sempat minta keringanan sama dosen pembimbing aku. Kayaknya ada deh selama 1 bulan itu aku bener-bener nggak pegang skripsi sama sekali karena aku bener-bener muak banget, mual banget. Pokoknya aku susah deh menggambarkannya gimana tuh rasanya skripsian pada saat hamil muda gitu. Udah gitu kan begadang-begadang juga, maksudnya kan nggak sehat juga kan buat anak aku gitu kan. Aku tuh bahkan waktu kontrol aku tuh bilang tahu sama dokter, aku tuh sampai nanya, dok sebenarnya ini bisa radiasi nggak sih, soalnya saya tuh lagi ngerjain skripsi tapi tuh megang laptop terus, itu bisa kena radiasi nggak? Aku tuh sampai separno itu. Maklum lah ya ibu-ibu baru gitu kan, apalagi kan intens banget megang laptop tuh buat skripsian. Nah tapi kata dokter aku radiasi sih iya, cuman ya maksudnya nggak parah-parah banget, kalau misalnya bisa dikurangi ya jangan sering-sering gitu kata dokter aku. Nah udah tuh begitu aku udah selesai lah, aku kan sidang itu aku dalam keadaan hamil lumayan gede. Abis itu aku yudisium, itu udah gede tuh, udah sekitar berapa ya, 7-8 bulan kalau aku nggak salah deh. Abis itu aku wisuda dalam keadaan hamil 9 bulan, dan itu gede banget. Aduh ya ampun, gimana ya mau dibilang malu, masa malu, maksudnya kan ya aku kan hamil kan punya suami gitu kan. Cuman ya lucu aja gitu, maksudnya di saat teman-teman aku langsing-langsing pakai kebaya gitu kan, ya Allah cantik banget. Begitu aku tuh gendut banget, parah deh, bener-bener gimana. Cuman orang-orang sih bilang aku tuh nggak ngegendut banget ke badan, cuma tetap aja ngep lah beb ya kan, berdiri gitu kan. Maksudnya wisuda sebagaimana wisuda selayaknya lah ya kan, bawa-bawa perut gede. Aku tuh kebanyakan duduk ya, maksudnya bener-bener orang tuh ya Allah Bumil ayo duduk aja. Jadi aku tuh merasa diprioritaskan sih alhamdulillahnya. Cuman ya gitu jadinya, pulang-pulang wisuda aku tuh kakinya bengkak parah banget. Aku tuh waktu hamil naik 14 kilo, parah banget, 14 kilo, naik 14 kilo. Nah jadi setelah aku sidang wisuda itu seminggu setelahnya itu aku lahiran, alhamdulillahnya tepat gitu. Tapi kan karena, nah ini aku pengen cerita. Jadi sebenarnya aku tuh kata dokter kehamilan dengan resiko tinggi sayangnya gitu kan. Jadi aku ini ada penyakit bawaan gitu guys. Jadi aku tuh skoliosis itu yang pertama, aku skoliosis, dan aku juga ada
penyakit jantung bawaan gitu. Sebenarnya pada saat kontrol itu tuh dibilang sama dokter jantung itu nggak kenapa-napa untuk masalah jantungnya, katanya masih bisa gitu. Nah cuman kan aku kan banyak PR-nya nih, aku skoliosis, terus aku matanya minus, terus yang ketiga jantung. Nah kalau untuk yang jantung ini alhamdulillah tuh udah dibolehin lahiran normal gitu kan. Nah yang kedua nih masalahnya adalah di mana coba? Di skoliosis aku. Jadi buat kalian yang belum tahu, skoliosis itu adalah kelainan tulang belakang yang bentuknya itu seperti huruf S. Jadi miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah kalau aku tuh bener, ada yang sebenarnya skoliosis itu ada yang bentuknya C gini, bener-bener gini, ada yang S jadi kayak gini gitu loh, atau enggak gini. Gimana ya jelasin, aku bingung. Tulang ininya nih, bahunya itu bisa beda sebelah tingginya, dan tulang panggulnya juga bisa naik sebelah kanan atau kiri gitu. Nah untuk kasusnya di aku tuh bukan cuma di bahu aja, tapi di panggul juga. Nah sedangkan untuk melahirkan normal itu harus banget keadaan tulang panggul yang mumpuni, yang oke gitu. Makanya kan sering orang-orang zaman dulu tuh bilang kalau panggulnya besar melahirkannya tuh bisa enak, cepet, nah gitu kan orang-orang sering bilang. Nah itu karena posisinya tuh mendukung untuk memang lahiran secara normal gitu. Nah tapi waktu itu dokter ortopedi bilang kalau aku tuh nggak bisa lahiran normal karena tulang panggul aku sebelah kanan kan naik ya, jadi dia tuh mempersempit jalan lahir gitu loh. Jadi kepala bayi tuh nggak bisa keluar gitu, jadi mau tidak mau dilakukan operasi sesar gitu. Cuman ya sedih sih, siapa sih yang nggak mau lahiran normal ya kan, dari jalan yang sudah Allah tentukan gitu. Cuman kan ya qadarullah keadaannya memang seperti ini gitu, yang mau tidak mau yang melakukan operasi untuk bisa menyelamatkan dua nyawa gitu kan, nyawa aku sebagai ibu dan nyawa anakku gitu. Jadi ya udahlah. Nah tapi sebenarnya ceritanya aku kayak maju mundur, mudah-mudahan kalian bisa paham lah ya. Aku waktu itu keadaan ekonomi, lagi-lagi keadaan ekonomi aku dan suamiku tuh tidak berkecukupan lah bisa dibilang. Jadi aku tuh harus melahirkan sesar tapi harus melalui jalur BPJS gitu. Jadi itu banyak banget PR-nya kan. Kalau BPJS tuh harus ngurus dulu, buat BPJS dulu. Udah gitu sebenarnya aku udah punya BPJS, cuman waktu itu kan masih ikut mamaku ya dari kantor. Tapi kan karena aku sudah menikah, jadi aku tidak di cover lagi sama kantor mamaku gitu. Jadi aku udah harus bikin sendiri gitu. Udahlah tuh urus BPJS. Setelah urus BPJS udah punya sendiri tuh. Cuman itu kan harus ngurus BPJS itu kan harus ada KTP ya kalau nggak salah. Nah jadi disesuaikan lah gitu. Nah karena aku rumahnya itu KTP-nya itu ada di Ciracas, Jakarta Timur. Tapi pada saat aku hamil besar itu aku tinggal sama mamaku dan suamiku gitu. Jadi itu ada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah jadilah aku harus bolak-balik untuk kontrol kehamilan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur mengikuti BPJS aku itu gitu. Aku tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang sih alhamdulillah ya Allah aku diberikan kekuatan gitu, karena aku benar-benar sendiri waktu itu. Suamiku tuh lagi kerja ya kan, jadi kan nggak bisa apa namanya nganterin aku gitu kan. Jadi aku tuh dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur aku naik busway. Udah gitu kan kalau busway itu kan ada transit-transitnya kan, dan itu ada jembatan penyeberangan orang, dan itu aku tiang tinggi-tinggi banget tuh. Aku tuh jalan dalam keadaan hamil besar. Aku tuh kayak kalau sekarang pikir-pikir, alhamdulillah ya Allah, Allah memberikan kekuatan buat aku gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya, kok kayak kuat banget ya, maksudnya sendirian. Aku takutnya kenapa-napa, apalagi dalam keadaan hamil besar gitu. Cuman ya pada saat itu mungkin ya itu tadi, mau nggak mau kalau kita misalnya dihadapkan sama keadaan yang udah itu, maksudnya keadaan yang ini nih, kita tuh kayak bener-bener gimana ya,
karena mau tidak mau itu ya udah nggak usah pikir panjang, ya dijalanin aja gitu. Nah nanti setelah dilewati baru deh, iya alhamdulillah ya ternyata dulu kayak begini gitu ya kan. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Aku sih ya itulah pengalaman aku pada saat hamil itu. Nah kita mundur lagi ke belakang. Aduh aku tuh sebenarnya bingung ya maju mundur, tapi mudah-mudahan kalian ngerti lah ya. Aku tuh waktu itu juga pernah flag pada saat usia kandungan aku itu 8 minggu dan 10 minggu. Jadi aku 2 kali flag. Waktu itu aku sama suami aku tuh masih tinggal di Ciracas ini. Sebelum aku hamil besar tuh aku nggak tinggal sama mamaku. Jadi aku tinggal mandiri berdua sama suami aja. Itu kan masih awal-awal hamil banget tuh ya kan, 8 minggu. Aku tuh ada flag gitu, maksudnya kayak bercak darah gitu lah. Aku udah panik banget kan, ini kenapa. Akhirnya aku sama suamiku tanya tuh sama mamaku, karena mamaku kan kerja kan perawat kan. Jadi aku tuh ini nanya-nanya lah, mamaku kan juga banyak temannya yang bisa ditanyain gitu. Terus kata teman mamaku tuh nggak apa-apa kalau misalnya nggak banyak, itu bisa aja terjadi normal lah kalau untuk kehamilan muda gitu. Hamil muda tuh wajar. Nah gitu ya udah alhamdulillah tuh akhirnya nggak ke rumah sakit gitulah. Udah gitu pas 10 minggu aku keluar lagi, tapi ini flagnya bener-bener yang kayak ada jaringan keluar gitu loh. Kayak kita para perempuan nih haid, tahu kan, kayak suka ada, maaf banget, kayak daging gitu. Nah itu aku udah panik, ya Allah. Bener-bener aku tuh panik banget, karena waktu itu aku posisinya lagi mandi. Tapi aku mandi pun setelah aku hamil itu aku nggak pernah lagi berdiri. Jadi aku tuh duduk pakai jongkokan. Aku bingung kan, aku nggak berdiri, perasaan aku duduk. Jadi kayak menurut aku dengan duduk tuh udah lebih safe lah, menghindari kejadian-kejadian jatuh, terpleset gitu-gitu loh. Nah tapi tuh keluar gitu kan, aku tuh panik banget nih. Bener-bener pas mau duduk itu, jadi kejadiannya gini, pas aku mau duduk, pas aku udah mau mandi, itu tuh aku kayak terasa ada yang keluar gitu kan. Begitu aku lihat itu udah darah semua di di bawah di kaki-kaki aku tuh udah darah semua. Aku panik banget, langsung aku teriak, aku jerit. Dan alhamdulillahnya waktu itu ada suamiku di rumah. Suamiku tuh nggak pergi-pergi, nggak kerja juga, jadi ada gitu. Waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah. Alhamdulillah. Begitu kayak gitu, langsunglah aku ke rumah sakit, guys. Aku langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu tuh bilang kalau kemungkinan ini tuh udah nggak ada lagi nih anaknya, tapi tidak melalui proses USG. Jadi aku nggak diapa-apain, cuma ditanya-tanya doang, terus dibilangnya kayak gitu, ini udah nggak ada nih janinnya. Gimana nggak stres kan? Akhirnya besoknya aku ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Abis itu di USG sama dokter, aku udah bisa bayangin nggak lagi stres skripsi terus kayak gitu juga. Nah tadinya aku tuh mikir mungkin karena aku terlalu stres skripsi dan lain-lain, makanya ngambil data. Waktu itu aku juga lagi stres banget ngambil data dan lain-lain ya, makanya mungkin aku flag gini nih. Cuman karena udah jaringan yang keluar, akhirnya nggak bisa, harus ke rumah sakit gitu kan. Nah ditambah lagi rumah sakit pertama bilang kalau kemungkinan bayi aku tuh udah nggak ada gitu, udah keluar bersama si jaringan ini gitu kan. Tambah stres lah aku, kayaknya maksudnya secara etika kayaknya nggak kayak gitu deh kalau tenaga medisnya, nggak sih? Ya nggak sih? Aku tuh bener-bener ya udahlah, akhirnya aku pulang. Besoknya aku sama suamiku ke rumah sakit. Karena itu waktu itu kondisinya kenapa ya? Aku lupa deh. Pokoknya besoknya deh aku baru ke rumah sakit lain gitu. Nah pas ke rumah sakit lain itu aku di USG, alhamdulillah sehat semuanya. Kata dokternya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, semua baik-baik aja, janinnya masih ada bu, sehat. Ini detak jantungnya, aku didengerin detak jantungnya gitu kan, bisa dilihat dari alatnya itu kan. Alhamdulillah aku kayak lega banget gitu loh, bener-bener. Ya gimana sih, baru kehamilan pertama terus tiba-tiba dibilang kayak gitu kan, stresnya parah banget ya nggak sih? Ya udahlah pokoknya selesai lah itu masalah flag gitu ya. Alhamdulillah habis itu nggak pernah lagi, sampai akhirnya trimester kedua itu aku pusing-pusing, kalau bangun itu gelap, terus ngantuk
banget rasanya, bener-bener parah. Sebenarnya aku sebelum hamil pun udah kurang darah gitu, cuman nggak yang parah-parah banget gitu loh. Nah tapi pada saat aku masuk kehamilan trimester 2 ini tuh aku bener-bener ngantuk banget, pusing gitu-gitu kan. Akhirnya ya udahlah tuh dikasih sama dokter tuh penambah darah gitu. Alhamdulillah tuh udah nggak ada keluhan apa-apa. Nah masuk ke trimester 3 itu aku bener-bener nggak bisa ditolerir lagi karena aku bisa tidur, karena aku saking ngantuknya tidur itu siang itu aku bener-bener tidur banget parah. Terus aku suka pusing, kalau bangun itu suka gelap, bener-bener lebih parah daripada trimester kedua gitu. Akhirnya aku periksa ke dokter. Terus dokter aku bilang untuk cek darah ya kan, aku cek lab tuh. Ternyata aku itu anemia zat besi. Jadi kalau kata dokter aku, ibu hamil itu ferritin apa kalau aku nggak salah ya, zat besinya gitulah. Aku kurang paham. Pokoknya tuh normalnya ibu hamil itu harus ada di angka 30 dan aku hanya di angka 4. Bisa bayangin nggak? Separah itu. Akhirnya aku sama dokterku nggak boleh pulang dulu, nggak boleh pulang. Jadi pada saat di rumah sakit itu langsung di transfusi Venover, kayak obat gitu. Dia itu untuk penambah darah, namanya Venover. Aku sampai habis 2 ampul. Nah, aduh bener-bener deh, kehamilan pertama ini menurut aku unik tapi stressful juga gitu loh, karena setiap trimester tuh ada aja ceritanya gitu loh. Bener-bener dengan skoliosis saja tuh udah, maksudnya orang hamil tanpa skoliosis aja udah sakit punggung gitu kan. Nah biasanya tuh untuk hamil-hamil yang udah besar tuh, udah masuk trimester 2. Nah aku tuh dari trimester awal aja tuh udah sakit-sakit punggung aku. Udah, pokoknya perjuangannya luar biasa deh, Masya Allah banget. Aku bisa ngerasain, aku tuh happy banget. Ya happy, bersyukur, tapi sakit juga. Tapi ya mau gimana, dijalanin aja gitu. Tapi setelah bayi aku lahir, itu kayak semua tuh hilang, rasa sakitnya tuh hilang aja gitu loh. Waktu itu tuh bener-bener, oh iya aku lupa cerita. Pada saat aku operasi pun, karena aku tulang punggungnya itu bengkok. Kalau orang-orang kan biasa bius lokal ya, jadi dimasukin biusnya itu dari tulang belakang gitu kan. Nah karena tulang belakang aku itu bengkok, nah jadi dokter tuh ngegodain aku gitu waktu itu ngomongnya, kalau misalnya ini kan jarum suntik, ini kan lurus nih kan, nah tulang kamu tuh bengkok gimana bisa gitu, maksudnya bercanda-canda. Akhirnya ya udah deh tuh, mau tidak mau lagi aku harus bius umum, bius total. Jadi aku itu biusnya itu dimasukin lewat infus, dan aku udah nggak tahu apa-apa lagi. Tiba-tiba bangun, dan begitu bangun bius itu hilang total. Bisa bayangin gak sih, abis disayat-sayat 10 cm sebanyak 7 lapis ya kalau nggak salah, 7 lapis. Tiba-tiba begitu melek hilang biusnya total hilang. Jadi aku langsung kesakitan parah, aku sampai gemeter, badan aku tuh geter-geter semua gitu. Padahal kalau kata susternya tuh udah ditambahin banyak banget untuk ininya, untuk painkiller gitu, tapi itu nggak langsung bekerja, karena langsung begitu aku melek bius tuh langsung hilang. Aduh ya Allah, sakitnya aku sampai sekarang masih bisa merasakan. Tapi ya gimana ya, itu kan harus dijalani kan. Maksudnya setiap perempuan itu pasti melahirkan dan pasti sakit gitu. Tapi ya alhamdulillah begitu ngeliat anak tuh langsung happy, langsung hilang semua rasa sakitnya gitu loh rasanya. Aku juga sebenarnya bingung sih gimana jelasinnya, tapi kalau untuk kalian yang udah pernah melahirkan, ibu-ibu pasti bisa ngerti deh apa yang aku omongin. Nah untuk kalian yang belum, ya nanti insya Allah kalian bakal merasakan itu. Gitu deh. Jadi gimana ya, menurut aku tuh kehamilan aku yang sekarang tuh yang kemarin itu anakku yang pertama itu benar-benar menjadi cerita yang
memorable banget ya, nggak bisa dilupain, khususnya saat aku tuh hamil dia, aku lagi skripsian, aku lagi wisuda dalam keadaan hamil besar, ya ampun. Gitu deh pokoknya. Ini udah 19 menit lagi. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu yang aku bisa ceritain ke kalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, untuk kalian yang belum tonton video aku sebelumnya, silahkan kalian tonton dulu, nanti baru kalian sambung ke video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.